Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Noviasari dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Lalu di sini ada jenis-jenis sifat koligatif larutan yang terdiri dari kenaikan titik didih atau delta Tb, lalu ada penurunan titik beku atau delta Tf, ada penurunan titik uap atau delta P, lalu yang terakhir ada tekanan osmotik atau P. Lalu di sini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis-jenis sifat koligatif larutan, yaitu ialah penurunan titik beku. Sebelumnya, apa sih penurunan titik beku itu? Penurunan titik beku adalah fenomena perubahan titik beku menjadi lebih kecil ketika adanya zat larut di dalam pelarut. Hubungan penurunan titik beku dengan konsentrasi larutan pun berbanding lurus. Maksudnya ialah apabila suatu zat memiliki konsentrasi semakin tinggi, maka panas yang dibutuhkan untuk membekukan suatu larutan pun semakin tinggi. Contohnya ialah adalah proses pembuatan es krim putar. Lalu di sini ada rumus penurunan titik beku yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, yaitu di mana larutan elektrolit rumusnya ialah delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I, di mana Kf itu adalah tetapan penurunan titik beku, lalu M itu molaritas larutan, lalu yang I itu adalah faktor Van Hoff. Lalu untuk rumus yang larutan non-elektrolit, yaitu delta Tf sama dengan Kf dikali M, di mana Kf itu tetapan penurunan titik beku, lalu M itu adalah molaritas. Untuk larutan non-elektrolit, jika ditanyakan yaitu adalah titik bekunya, maka rumusnya ialah delta Tf sama dengan Tf pelarut dikurang Tf larutan. Lalu kita masuk ke contoh soal sebagai berikut. Contoh soal ialah sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui penurunan titik beku air atau Kf airnya itu adalah 1,86 derajat Celcius per molar dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, hitunglah titik beku larutan. Untuk soal ini, di mana larutan ini adalah larutan non-elektrolit karena larutan tersebut tidak diketahui namanya. Lalu untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita ketahui ada garamnya tersebut ada sebanyak 8 gram, lalu pelarutnya itu adalah air yaitu sebanyak 200 gram. Terus lalu Kf airnya itu ada 1,86, lalu massa molar zat tersebut adalah 40 gram per molar. Lalu yang ditanyakan dari soal tersebut adalah titik beku larutan atau delta Tf. Nah, untuk dari soal ini kita masukkan yaitu rumusnya adalah larutan non-elektrolit karena larutan tersebut tidak diketahui namanya. Lalu rumusnya ialah delta Tf sama dengan Kf dikali M, di mana Kf dikali M-nya itu garam per massa dikali 1000 per pelarut, yaitu Kf-nya itu di mana 1,86 dikali garamnya itu 8 per massanya itu 40, lalu dikali 1000 per 200, hasilnya adalah 1,86 dikali 0,2 yaitu dari 8 per 40, lalu dikali 5 dari 1000 per 200, lalu hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Untuk di soal ini karena ditanyakan adalah titik beku larutan, maka rumusnya ialah Tf sama dengan Tf derajat dikurang delta Tf, yaitu di mana Tf derajatnya itu adalah 0 dikurang 1,86 yaitu dari hasil delta Tf-nya. Lalu hasilnya adalah min 1,86 derajat Celcius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.